Amin ya robbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan Zoom meeting pada hari ini dan beberapa hari ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan selamat untuk mengikuti Zoom meeting ini. Insya Allah manfaatnya besar, sehingga ikutilah dengan sebaik-baiknya. Kami dari MTS Ma'arif NU 1 Gedung Banteng menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan yang diberikan pada kami untuk menjadi apa namanya nih Pak Mahbarun? Penyelenggara Zoom meeting ini. Kami betul-betul berterima kasih atas kepercayaan itu. Namun saya yakin banyak kekurangan di sana sini sehingga kami atas nama diri sendiri dan teman-teman di MTS Ma'arif NU 1 Gedung Banteng ini mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan tersebut. Mohon untuk bisa dimaklumi karena semuanya sedang belajar. Saya kira itu yang penting saya sampaikan. Jadi marilah kita ikuti kegiatan ini sebaik-baiknya sehingga ada manfaatnya bagi kita semua dan berkah serta membawa kesuksesan bagi pelaksanaan pembelajaran di MTS kita masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara berikutnya, sambutan pengawas. Kepada yang terhormat Bapak Amin Yudi SPD MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Kepala maupun Ibu Kepala Madrasah di wilayah untuk binaan saya yang saya hormati, Bapak Ibu pendidik untuk ASN maupun yang non ASN, dalam hal ini yang PNS maupun yang non PNS yang saya hormati, seluruh keluarga besar untuk madrasah yang ada untuk wilayah binaan saya, seluruhnya saja yang saya hormati. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Zoom untuk media pembelajaran. Mudah-mudahan pelaksanaan Zoom kali ini 4 hari ke depan sebagaimana tadi disampaikan dapat berjalan dengan lancar dan yang terpenting dapat meningkatkan kompetensi dari para guru, baik itu yang PNS maupun yang non PNS. Yang pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar MTS Ma'arif NU 1 Gedung Banteng, Bapak Haji Agus beserta jajarannya yang telah saya tunjuk untuk mandegani pelaksanaan Zoomiyah ini.
sehingga bisa terlaksana kegiatan Zoom seperti kegiatan pada sore hari ini. Yang kedua, disampaikan terima kasih kepada ketua komunitas PNS maupun anggotanya yang telah memfasilitasi kegiatan Zoom pada kali ini. Lalu yang ketiga, saya harap kepada semua kepala madrasah dimohon untuk menginstruksikan kepada seluruh guru binaannya untuk mengikuti kegiatan Zoom ini. Seharusnya jumlah guru di wilayah binaan saya itu sebanyak 143 guru. Tapi ini yang baru muncul 40 ini. Berarti belum ada separuhnya. Oleh karena itu saya berharap semua guru untuk berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Zoom ini. Sebagai kontrol, kami mohon kepada Pak Ahmad Mabarun untuk membuatkan absensi. Ya, nanti absennya linknya dikirim di chat ini, kemudian peserta bisa mengisi di chat tersebut. Itu nanti setelah terabsen semua, tolong dikirim ke saya sehingga mana-mana madrasah yang aktif, mana-mana madrasah yang tidak atau kurang aktif. Ini karena dilihat dari pesertanya baru 42, padahal saya punya ratusan guru dari 16 madrasah yang ada. Lalu berikutnya, yang kelima, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peserta didik atau para guru kita yang kemarin telah mengikuti diklat di Kemenag. Ini para alumninya saya manfaatkan untuk menjadi narasumber pada kegiatan Zoomiyah di 4 hari ke depan. Kebetulan kemarin saya sudah nge-share kepada semua madrasah untuk memilih materi yang ada. Itu sudah ada checklistnya. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ahmad Mabarun untuk hari ini menjadi pemateri yang pertama. Di hari besok ada Bu Irma Nur Hanafiyah dari Kembaran. Materi berikutnya adalah Pak Hudori dari MTS Al-Hidayah Purwokerto Utara. Kemudian berikutnya dari MTS Ma'arif Patikraja untuk materi yang terakhir, yang keempat. Oleh karena itu saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 4 narasumber yang telah bersedia untuk memberikan materi atau sharing kepada teman-teman kita yang tidak mengikuti diklat. Di samping satu sisi ini merupakan satu kewajiban bagi mereka yang sudah melaksanakan diklat, ini adalah wahana diseminasi kepada mereka-mereka. Untuk itu absensi sangat dibutuhkan. Oh, ini ada peserta dari lain ini, Pak Fathul Wahab. Ya, selamat datang ini dari MTS Ma'arif Cilongok 1. Ya, silakan Bapak gabung. Sekali lagi saya berharap materi yang disampaikan oleh para teman-teman kita nanti bisa disadap semua dan bisa ditularkan kepada teman-teman kita demi untuk meningkatkan kompetensi para tenaga pendidik yang ada di wilayah saya. Mudah-mudahan dengan sharing begini nanti ada diklat lagi, kebagian pematerinya secara bergilir. Oleh karena itu saya harap semuanya mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Misalnya kalau selesainya nanti jam 3, ya jam 3 kita tutup, kita lanjutkan hari besok.
Maka untuk pertemuan kali ini 4 hari ke depan, mari kita buka acara Zoomiyah untuk wilayah saya dengan bersama-sama membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan Zoom untuk wilayah binaan saya merupakan diseminasi dari para Bapak Ibu yang sudah mengikuti diklat dinyatakan dibuka. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan silakan untuk kita semak bersama pemateri dari teman kita untuk hari pertama. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pengawas madrasah kita, Bapak Amin Yudi SPD MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita ikuti untuk materi pertama pada hari ini, yaitu tentang YouTube. Nanti kita akan mengetahui tentang fitur-fitur YouTube, bagaimana cara membuat YouTube, dan sebagainya. Tentunya akan dikupas habis oleh teman kita, yaitu Bapak Ahmad Mabarun, SPDI, Guru Bahasa Arab, MTS Ma'arif NU 1 Kedung Banteng, yang beralamat aslinya yaitu dari Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok. Kurung-fitnya saya kira nanti juga bisa lebih lengkap ke narasumber langsung atau nanti bisa lewat YouTube langsung nanti dengan beliau Pak Mabarun. Untuk itu, monggo Bapak Ibu kita simak bersama-sama materi pertama pada hari ini dan kami persilakan beliau yang terhormat Bapak Ahmad Mabarun SPDI. Silakan. Assalamualaikum. Jadi berhasil mungkin volumenya. Maaf, tidak kedengaran. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan multimedia yang berkaitan dengan YouTube. Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah YouTube. Namun sebelumnya di sini saya paparkan bahwa guru dalam hal memberikan pembelajaran, terutama di pembelajaran daring, tentunya memerlukan berbagai macam perangkat, termasuk sarana yang mendukung kegiatan pembelajaran daring. Nah, salah satunya adalah melalui alat bantu berupa YouTube.
karena kemarin kami pelatihannya berkaitan dengan multimedia, maka ada baiknya kita sebagai guru bisa menjadi mampu untuk melaksanakan pembelajaran meskipun dengan daring. Nah, menjadi guru itu tidak mudah, diperlukan kesiapan mental dan fisik untuk dapat menjalani profesi keguruan. Tidak cukup bagi kita hanya bermodal ilmu pengetahuan. Di materi tertentu juga tidak cukup dengan itu untuk diajarkan kepada peserta didik. Tetapi justru jiwa keguruanlah yang lebih diutamakan daripada materi. Dalam makalah Arab dikatakan al-madatu muhimmatun walakin at-tariqah ahammu minal madah. At-tariqatu muhimmatun walakin al-mudarris ahammu minat tariqah. Wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsihi. Maksudnya adalah materi pembelajaran adalah sesuatu yang penting. Tetapi metode pembelajaran jauh lebih penting daripada materi itu sendiri. Sementara metode pembelajaran adalah sesuatu yang penting. Tetapi guru jauh lebih penting daripada metode pembelajaran. Nah, kemudian apakah hanya itu saja? Tidak. Justru malah yang lebih utama adalah jiwa atau ruhnya itu yang lebih utama, yang dipentingkan. Itu makalah Arab mengatakan demikian. Sehingga saya kira sangat tepat jika hari ini kita melaksanakan kegiatan berkaitan dengan multimedia. Bapak Ibu yang kami hormati, media pembelajaran berbasis multimedia ini merupakan salah satu yang sering kita laksanakan ketika pembelajaran, bahwa multimedia itu dari dua kata, yaitu multi dan media. Nah, maksudnya adalah media-media itu banyak media yang bisa digunakan sebagai sarana untuk pembelajaran. Nah, ada beberapa jenis multimedia. Ini katanya dengan audio visual, maka contohnya adalah video ataupun film ya. Nah, kemudian pembuatan video juga melalui semacam aplikasi seperti ada KineMaster, ada Canva, dan seterusnya. Hasil dari video yang dibuat melalui Canva maupun KineMaster itu nanti kita upload melalui yang namanya YouTube. Nah, jadi untuk materi pertama tentang YouTube sebenarnya nanti berkaitan dengan apa itu KineMaster, apa itu Canva yang nantinya diupload melalui YouTube. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau melihat yang namanya pengguna YouTube itu ada dua. Yang pertama itu adalah hanya pengguna yang hanya bisa melihat tayangan-tayangan di YouTube. Sementara yang kedua, di samping dapat melihat tayangan-tayangan di YouTube, tetapi juga bisa membuat channel YouTube. Bedanya adalah kalau yang hanya bisa melihat tayangan-tayangan di YouTube, mungkin belum bisa mengunggah video yang dibuat. Tetapi kalau yang memiliki channel YouTube,
itu yang bisa mengunggah video yang dibuat. Apa itu fitur-fitur yang ada di YouTube? Mari kita bisa melihat. Ya, baik. YouTube. Pengertian YouTube. Pada dasarnya, YouTube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi video yang mereka miliki, atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak. Terdapat berbagai macam video yang dapat diunggah ke situs ini, seperti misalnya video klip, musik, ataupun film pendek, atau film televisi, trailer film, video kasih, video blog milik para vlogger, dan lain sebagainya. Fitur-fitur YouTube itu kalau kita lihat di HP kita, di YouTube itu sebenarnya ada beberapa fitur yang kita bisa operasikan. Yang pertama itu adalah menonaktifkan video anotasi. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menonaktifkan yang namanya anotasi pada YouTube, itu ada fiturnya. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa mengklik pengaturan di bagian kanan atas dalam sebuah layar YouTube, kemudian klik playback dan hilangkan tanda centang ya, bagian video anotasi. Ini contohnya. Ini nanti bagian playback kita di sini dicentang atau dicentang. Kalau show annotation berarti anotasi itu kita tampilkan. Tetapi kalau kita hilangkan centangnya berarti otomatis kita menghilangkan anotasi pada YouTube tersebut. Anotasi sebenarnya ini sangat mengganggu. Ketika kita sedang melihat tayangan, kemudian muncul ada tulisan di atas, ada link supaya kita mungkin melihatnya gitu ya. Nah, bagi kita mungkin mengganggu, tetapi bagi orang yang memiliki YouTube itu yang sengaja mengunggahnya itu justru adalah mendapatkan keuntungan. Karena biasanya anotasi itu bagi mereka pengguna YouTube yang berbayar, artinya bisa mendapatkan hasil dari YouTube ya, itu berupa dengan cara itu menampilkan anotasi di. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya fitur yang berikutnya adalah mengatur autoplay. Pada tayangan YouTube itu kalau kita klik ketika layar sedang berjalan, kemudian kita klik, nanti akan muncul fitur yang namanya autoplay. Ya. Cara mengaktifkannya atau menonaktifkannya itu kita bisa lihat caranya itu tinggal menggeser saja atau diklik itunya apa namanya tanda autoplay-nya. Nah, seperti ini nih. Ini kalau kita klik ke arah kiri otomatis akan mati. Tapi kalau misalnya kita geser ke arah kanan ini akan hidup kembali. Ini autoplay-nya. Selanjutnya mengatur kecepatan video. Caranya mudah. Bapak Ibu bisa melihat di layar apa namanya YouTube itu di samping kanan atas ada tanda 3 titik, ada titik 3 di sebelah pojok kanan atas. Kalau kita klik nanti akan muncul pilihan-pilihan. Pilihannya nanti ada apa mengatur kecepatan, itu baik itu normal, memperlambat atau mempercepat. Kalau kita klik speed pengaturannya di kecepatan, otomatis nanti tampilan di YouTube itu akan lebih cepat. Dan sebaliknya, bisa lebih lambat kalau kita memilih speednya kita lambatkan. Ini caranya begini Bapak Ibu. Di pojok kanan atas
ada tiga ini, kita klik, nanti akan muncul, nah ini, kecepatan pemutaran. Kalau normal itu berarti ya normal, kecepatan normal, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Selanjutnya kita pilih kecepatan atau kelambatannya. Kalau kita pilih yang di atas, ini nanti tayangan videonya akan lebih lambat atau melambat. Kalau kita pilih yang di bawah, itu nanti tampilannya akan lebih cepat. Nah, ini cara mengatur kecepatan tayangan di YouTube. Selanjutnya, kalau kita ingin menyimpan tayangan di YouTube, karena itu sangat menarik bagi kita barangkali, itu caranya tinggal menambahkan huruf SS ya, pada URL video yang sedang ditonton di antara www dan YouTube. Atau mungkin ada yang langsung di bawahnya itu biasanya di layar YouTube itu ada kata simpan. Nah, itu bisa langsung diklik kata simpan. Tetapi kalau tidak ada, bisa kita gunakan cara yang ini. SS, kemudian dicantumkan di antara www dan YouTube. Maka otomatis nantinya video itu dapat tersimpan di Android kita. Barangkali bisa kita tonton di lain waktu. Selanjutnya Bapak Ibu, manfaat YouTube itu selain sebagai hiburan, juga bisa untuk mencari penghasilan melalui yang namanya Google AdSense. Syaratnya itu adalah Bapak Ibu harus minimal memiliki 10.000 viewer video yang Bapak Ibu unggah di YouTube. Ini mungkin agak perlu kita kampanyekan. Artinya kalau panjenengan Bapak Ibu punya unggahan di YouTube, mencari subscriber atau orang-orang yang melihat itu YouTube ingin mendapatkan like yang banyak, maka kita harus mengkampanyekan itu baik kepada siswa kita ataupun kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Baik, yang kedua, manfaat YouTube yang kedua, mempromosikan perusahaan atau profil individu. Ini juga baik untuk sekolah kita. Barangkali sekolah kita ingin mempromosikan kegiatan, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahan kita. Maka kita bisa menggunakan YouTube. Contoh halnya PPDB. Ketika kita mempromosikan atau mengumumkan kepada khalayak ramai berkaitan dengan PPDB di sekolah kita, maka video yang kita buat itu bisa diunggah di YouTube. Sehingga orang-orang yang melihat tayangan YouTube tersebut bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan PPDB di sekolah kita. Selanjutnya, manfaat YouTube yang ketiga adalah menonton tayangan berita yang terlewat. Kalau misalnya ada berita yang terlewat berkaitan dengan contoh pengisian EDM katakanlah, biasanya Pak Haji Kuswanto itu nge-share video di YouTube. Kita agar lebih paham, maka kita bisa mengklik atau mencari penjelasan berkaitan dengan EDM tersebut di menu pencarian di YouTube. Nah, itu jika kita ketertinggalan terhadap berita yang terlewat. Itu salah satu manfaat daripada YouTube yang sering kita lihat di Android kita. Selanjutnya, ini mungkin yang terakhir ya, cara membuat channel YouTube. Ketika kita ingin membuat channel YouTube, maka yang pertama adalah pastikan kita memiliki
akun Google atau Gmail terlebih dahulu. Gmail ini manfaatnya sangat banyak. Kita ingin mengirim suatu berkas kepada teman atau mungkin kepada instansi yang sama-sama memiliki Gmail, maka ini sangat mudah. Kita tinggal minta alamat emailnya, kita upload berkasnya, kita kirim, gitu, maka otomatis berkas yang kita maksudkan itu bisa sampai kepada pemilik akun email tersebut. Contoh yang lain juga, email juga di sini bisa digunakan untuk pembuatan channel YouTube. Karena salah satu syarat membuat YouTube itu kita harus memiliki Gmail. Yang kedua, buka aplikasi YouTube for Android atau situs YouTube seluler. Kemudian ikuti petunjuk yang ada. Baik itu misalnya cara membuka video atau membuat playlist. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum memiliki channel, maka biasanya di situ Bapak Ibu akan dipandu cara membuat channelnya. Nah, baik, itu gambaran berkaitan dengan YouTube. Nah, monggo Bapak Ibu barangkali yang sudah punya YouTube, ya, itu akan baik sekali jika video tentang berkaitan dengan pembelajaran itu bisa Bapak Ibu share melalui channel yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, bagi yang belum, itu bisa berlatih cara membuat channel YouTube. Ini sebagai penjelasan dari saya berkaitan dengan YouTube. Monggo barangkali ada pertanyaan dan saya bisa menjawab, saya jawab. Jika belum bisa saya jawab, maka menjadi PR bagi saya. Demikian, saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, Banyak ya. demikian untuk pemaparan materi hari pertama yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Mabarun SPDI. Kemudian untuk selanjutnya, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau melengkapi dari materi pada hari ini, kami persilakan untuk bisa menyampaikannya. Monggo. Ya. Tidak ada yang bertanya atau menanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Situninggi. Baik, ada pertanyaan dari Ya, ada. Upik. Kalau mau buat channel, bayar atau tidak? Nah, buat channel itu gratis. Asal ada kemauan, insya Allah bisa itu. Ini Upik, silakan. Monggo, ada yang lain Bapak Ibu? Sementara untuk partisipan pada hari ini sudah 56 orang. Mungkin masih bisa bertambah. Boten-boten ini, Bu. Pak, ada pertanyaan di ya, ada pertanyaan
yang disampaikan oleh Bapak Adi Nugroho dan Ibu Siti Alfiah. Ibu Siti Alfiah maksimal durasi berapa menit. Kemudian yang kedua dari Bapak Adi Nugroho, supaya channel kita cepat berkembang maju, bagaimana caranya? Monggo Pak Makarim. Baik, untuk pertanyaan pertama itu dari Bu Siti Alfiah, maksimal durasi berapa menit, nggih? Normalnya kalau kita mengupload video di YouTube itu umumnya adalah 15 menit atau bisa lebih. Jadi kalau yang streaming di YouTube itu malah justru lebih banyak. Tetapi pada umumnya yang sering diunggah di YouTube itu durasi waktu umumnya adalah 15 menit. Itu dari Bu Siti Alfiah terkait dengan durasi berapa menit dengan video. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Adi Nugroho. Bagaimana agar channel kita itu dapat berkembang maju? Jadi ketika kita ingin mengunggah YouTube, itu usahakan kita bisa menggunakan judulnya menarik. Umumnya yang sering orang mencari, contohnya berkaitan dengan pembelajaran, itu bisa cantumkan kata kunci yang sekiranya banyak orang yang mencari kata-kata itu, maka biasanya akan segera muncul di YouTube yang orang cari. Atau bisa juga dengan tampilan-tampilan yang tampilan di video itu menarik, itu juga tidak mesti dapat segera mengembangkan YouTube kita. Namun dalam deskripsi itu juga kita bisa menitipkan link YouTube yang berkaitan dengan video yang kita unggah. Nanti anotasi yang muncul ketika orang melihat video kita, maka di situ penonton atau orang yang melihat YouTube itu akan melihat tayangan berikutnya setelah tayangan pertama habis. Semakin banyak viewer, maka tentunya semakin berkembang YouTube Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak Adi Nugroho. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Makarim. Ini masih ada pertanyaan juga lagi dari Mbak Siti Alfiah. Bagaimana agar channel jika akan dilihat tidak muncul iklan? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari saya, kan biasanya sekarang lomba-lomba itu kan banyak sekali lewat YouTube ya Pak. Kan kita supaya lain sehingga kita bisa melihat like-nya banyak itu kita ambil jumlahnya. Nah, saya pernah itu katanya kalau kan dari 2 klik sudah lain itu katanya menjadi sama tidak ada gunanya. Nah, betul apa tidak itu? Terima kasih. Baik, tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya sebelum tayangan itu muncul kemudian muncul iklan gitu ya. Nah, iklan-iklan itu sebenarnya Bapak Ibu itu merupakan YouTube yang tadi saya jelaskan itu apa namanya? Ya ini manfaat YouTube yang pertama mencari penghasilan melalui Google AdSense.
Dan ini biasanya dimonetisasi dengan sebuah iklan. Jadi munculnya iklan itu karena si pengunggah YouTube itu YouTube-nya sudah dimasukkan ke dalam YouTube yang bertujuan untuk mencari penghasilan. Jadi otomatis iklannya selalu akan muncul. Tapi kalau kita ingin mematikan iklan, maka tinggal tunggu saja tayangannya. Biasanya nanti iklan selesai, klik langsung, itu nanti iklannya bisa selesai dengan sendirinya. Premium. Itu Bu ya. Ya. Dari saya tadi. Oh iya, dari Bu Ana. Ya, itu kadang ada lomba dari sekolah-sekolah di mana tayangan YouTube-nya itu mengkampanyekan untuk di-subscribe. Itu mungkin salah satu tujuannya adalah mencari subscriber, mencari liker, dan mencari viewer. Tujuannya itu. Nah, kalau misalnya tadi Bu Ana menanyakan apakah itu bisa hilang, jumlah like-nya hilang ya? Ya. Nah, like-nya hilang kalau sebelum 2 menit. ditayangkan. Ya. Ya. Jadi karena kalau ini streaming Bu ya. Kalau streaming kan biasanya sudah ada waktu kapan mulai streaming, kapan mulai streaming. Kalau misalnya kita buka sementara belum on dan kita sudah like, tentunya like-nya itu akan hilang. Nah, kalau misalnya kita like setelahnya atau sedang berjalannya live streaming, itu tetap bisa masuk ke dalam jumlah like. Terima kasih. Itu Bu Ana. Ya, ini Pak ada pertanyaan satu lagi nih dari Bu Fitro Syamah. Bedanya like dan subscribe dan melihat 10.000 follower itu maksudnya bagaimana? Iya. Baik, subscribe itu fungsinya, kalau panjenengan itu penggemar YouTube, kalau kita sudah subscribe ke channel tertentu, maka suatu saat ketika channel tersebut mengunggah video terbaru, nanti akan muncul di notifikasi YouTube kita itu bahwa channel tersebut memiliki tayangan baru. Kalau misalnya kita klik, tentunya kita akan langsung melihat tayangan baru tersebut. Kalau misalnya kita sudah subscribe itu channel tersebut. Jadi intinya adalah subscriber itu seringannya itu kita subscribe, klik subscribe, nanti channel yang tadi kita subscribe itu mengunggah video baru, tayangan baru, maka kita akan mendapatkan notifikasi atau catatan bahwa channel tersebut memiliki tayangan video baru untuk kita lihat. Itu Bobek. Kalau viewer itu hanya penonton saja, kita hanya melihat saja, melihat tayangan-tayangannya. Kalau misalnya 16 kali ditonton, otomatis video kita baru 16 kali ditonton. Kalau misalnya ribuan kali ditonton, otomatis yang melihat itu sudah ribuan. Ini yang luar biasa. Itu baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Madbaruk. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, saya buka lagi 2 penanya, monggo. Tidak ada ya? Bapak Ibu, yang izin monggo Pak. Ya,
Sebenarnya materinya menarik ya tentang YouTube. Tapi kan jadi kalau menurut saya itu kayak dongeng gitu. Ya, apa teori-teori itu kan untuk prakteknya itu bagaimana itu kan seperti apa itu kurang tahu persis. Mungkin ada semacam panduan itu kan. Panduan untuk membuat YouTube itu Pak Mabarun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti saya itunya apa namanya materinya dan teknis cara membuat channel dan sebagainya di grup ya. Terima kasih. Ya, itu jawaban dari Pak Mabarun. Atau lagi sudah cukup? Ya, Bapak Ibu yang menghormati, kalau sudah tidak ada pertanyaan selanjutnya, maka demikian tadi untuk pemaparan materi tentang YouTube. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak ini yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita lanjutkan acara yang kedua yaitu lain-lain kepada yang berkenan, disilakan. Nyun sewu Bapak Pengawas. Informasi untuk hari kedua. Hari kedua. Yaitu dengan materi yang Bapak sampaikan. Materi yang kedua Kin ini Master. berkaitan dengan Kin Master. Materi kedua Kin Master. Oke. Berarti yang akan menyampaikan dari Kin Master Bu Irma. Kembaran ya? Irma Nur Hanafiah dari Kembaran, MTS Kembaran. Niki sekedar usul Ya, silakan. seandainya besok materi kedua itu kan dari MTS Kembaran. Bagaimana untuk MC-nya itu dari Kembaran juga dan dan lagu Indonesia Rayanya, Dirijennya itu bagaimana? Oh, besok kita langsung materi saja, enggak apa-apa, enggak usah menyanyikan lagu, Mbak. Oh, enggak. Ya, paling langsung materi saja. Nanti pembukaan pengarahan dari saya boleh, terus langsung untuk pemateri. Oh, enggak. Berarti Bapak tetap sebelum materi atau setelah materi? Halo? Pak Prayitno. Nah, Prayitno. Ini Pak Prayitno unmute itu. Pak Prayitno kok. Itu Pak Prayitno di unmute tuh. Siapa? Pak Prayitno. Pak Prayitno. Oh, iya, yang itu saya pakai Prayitno, anu Bu, iya. Oh, Iya. Pakai Prayitno. oh iya. Berarti saya Bapak untuk besok itu acaranya ada pembukaan, kemudian langsung materi hari kedua, sambutan dari pengawas, Iya. materi hari kedua, kemudian lain-lain penutup, begitu. Moderatornya tetap jenengan saja. Oh begitu. Iya, moderator. Oh gitu. Tangganya apa anak ya? Kembaran. Oh, dari sana saja. Oh ya, kata ini dari warga Kembaran katanya jenengan saja yang sudah oke. Pak Duni moderatornya jenengan saja. Nanti Bu Irma Nur Hanafiah akan kirim materinya. VT-nya. Oh, kurikulum VT-nya. Oke.
Oke, kurikulum kalau kita begitu, sama materinya. Ya. oke, nanti tinggal Bu Irma komunikasi dengan Bapak Baru Ya, selaku nanti host sehingga ini insya Allah. materinya kan share screen sendiri dari sini katanya. Ya. Oh begitu. Dijadikan co-host. Ya. Kenapa? Besok untuk Paling yang nanti- Bu Irma dijadikan co-hostnya ya Bu. Oke, paling nanti tambah host Bu Irma. Oke, oke. 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 Ya, Ya, saya bila rasa mana sudah di situ cukup. kan di situ juga banyak Bapak Ibu guru yang mungkin bisa menjadi moderator Pak. Orang ini sudah sudah semuanya ini sepakat jenengan saja yang sudah oke. Ya, insya Allah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin masih ada lain-lain selanjutnya. Katanya sudah empuk banget Bu ini. Ya. Tekan nih Pak. Maaf, usul Jam Bu. 1 besok standby ya jam 1 nggih. Oke, insya Allah. Niki saran nuwun sewu Terima Pak kasih. Amin. Terima kasih Pak Mabarun, terima kasih Bu Ingana, dan terima Oke. kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti kegiatan Zoom ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran kita kepada peserta didik kita. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk diakhiri pertemuan Zoom pada sore hari ini. Terima kasih Pak Mabarun. Terima kasih kepada semuanya. Oke. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah untuk kegiatan Zoom meeting ASN binaan beliau Bapak Deputi SPD MPDI. Semoga Ahmad Mabarun, saya sekedap. Ahmad Mabarun sudah nge-share link absennya belum? link absen Mas. Oh, sudah ada. Oh iya sudah. Iya, terima kasih. Muncul. Di grup F Sudah ya. Oh iya, ya terima kasih. Nggih, monggo. Bapak Ibu yang hormati, mari untuk kegiatan pada siang hari ini kita tutup bersama-sama. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kemajuan pendidikan dan kemajuan kita semuanya. Kita akhiri dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Kemarin dapat sertifikat. Bu Ir, dapat sertifikat kemarin. Iya. Iya, kan. Iya, nanti dibuatkan. Nah, nanti ditandatangani saya selaku pengawasnya. Kan kok Saya selaku pembawa acara, KKM kan ditanyakan. maaf yang sebesar-besarnya bila banyak kekeliruan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Catatan kepada ngisi absen, anggaran ngisi absen ya orang anak. Waalaikumsalam. Akhir begitu, ini juga
unmute.